Shalom anak-anak semuanya. Hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman, yuk kita berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Sikap yang manis ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih kami anak-anak-Mu pada hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lose Titin akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Ezra. Dalam kitab Ezra ya, kita mau belajar tokoh Alkitab ya dalam Perjanjian Lama, di mana Ezra adalah seorang imam. Ya, Ezra adalah seorang imam, di mana pada saat itu orang Israel dibuang ke Babel. Kenapa anak-anak kok orang Israel dibuang ke Babel? Karena orang Israel itu tidak taat kepada Tuhan, ya. Dan Ezra ada di situ. Nah, anak-anakku yang terkasih, Ezra adalah imam yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Tahu nggak, Ezra itu juga disebut ahli kitab. Nah, sekarang kita buka dulu dalam Alkitabnya ya. Di dalam kitab Ezra ya, kitab Ezra ayatnya yang ke-7 ya, pasalnya yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra dikatakan di sini ia bertekad untuk meneliti ya, untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Wah, bagus ya. Seorang Ezra, dia bertekad, dia berjanji akan membawakan firman Tuhan buat bangsa Israel. Nah, di situ orang Israel ya mendapat berkat dari Tuhan. Wah, karena apa? Allah telah berjanji akan terus menyertai bangsa Israel. Dan ada kabar gembira dari Raja Persia pada saat itu. Ya, dia Raja Persia akan memperbolehkan pulang bangsa Israel pulang ke rumahnya. Aduh, kemana anak-anak? Iya, betul, ke Yerusalem. Wah, senang ya bangsa Israel yang dibuang ke Babel dan akhirnya diperbolehkan pulang oleh Raja Persia. Wah, disambut dengan sukacita, disambut dengan senang ya bangsa Israel. Wah, senang. Tidak itu saja anak-anak. Ezra mendapatkan surat. Nah, kalau sekarang mungkin suratnya dibungkus kayak amplop gitu ya, amplop. Tapi zaman dahulu enggak anak-anak. Zaman dahulu itu surat itu gulungan ya, berbentuk gulungan. Ya, berbentuk gulungan. Kemudian dibukalah surat itu. Ezra membaca surat itu bahwa Raja Persia akan memberikan semua kebutuhan ya, kebutuhan yang dia bawa, emas ya, perak ya, untuk kebutuhan di bait Allah.
di Yerusalem. Tidak itu saja anak-anak, Raja Persia akan memberikan juga diberikan juga yaitu berupa gandum, ya, akan dikirim juga anggur dan juga minyak zaitun akan dikirim ke Yerusalem. Wah, senang sekali anak. Bahagianya karena itu anak-anak, ketika kita sebagai anak-anak berdosa, tapi Allah terus menyertai kita. Kita merasa apa? Senang. Kita merasa sukacita. Karena apa? Karena Ezra, seorang imam itu, mengajarkan kepada kita tentang firman Tuhan, supaya kita itu anak-anaknya berbalik menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Nggak boleh lari dari Tuhan. Kalau orang yang lari dari Tuhan, itu akhirnya apa anak-anak? Tidak sukacita, tidak bahagia, ya, apalagi sedih. Tapi karena Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan tolong bangsa Israel, maka diperbolehkan pulang bangsa Israel ke Yerusalem. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika bangsa Israel dalam perjalanan pulang ke Yerusalem? Itu waktunya sangat lama, berbulan-bulan anak-anak. Dan penyertaan Tuhan luar biasa. Dia sampai di Yerusalem dengan sukacita. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari. Dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak. Dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Ezra lalu memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Ezra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Ezra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan kepada umat Israel lewat Ezra yang mengajarkan, rajin membawakan firman kepada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel kembali taat kepada Tuhan. Merupakan kedamaian bagi si Ezra, ya. Ia bisa menyampaikan firman Tuhan dan bisa diterima oleh bangsa Israel. Sekarang apa respon anak-anak tentang firman Tuhan
pada pagi hari ini, bahwa kita anak-anak Tuhan, kita harus juga rajin membaca firman Tuhan, ya, harus rajin membaca firman Tuhan. Mungkin anak-anak belum bisa membaca, mungkin anak-anak belum mengerti tentang firman Tuhan. Anak-anak bisa minta tolong orang tuanya bisa membacakan firman Tuhan. Anak-anak bisa mendengarkan cerita firman ini loh maksudnya Tuhan itu seperti ini, ya, lewat sekolah minggu anak-anak dengar firman Tuhan, atau mungkin anak-anak sekarang online lewat YouTube Tuhan mengajarkan firman Tuhan, yaitu bisa anak-anak lewat YouTube, ya, di situ dilihat ada film-film tentang firman Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa juga, ya, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya anak-anak semuanya. Hari ini aktivitasnya Lose akan memberikan ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya terambil di dalam Mazmur 119 ayat 11, ya. Mazmur 119 ayat 11. Yuk kita buka baca dulu, ya, di dalam Mazmur. Jadi anak-anak tahu, ya. Mazmur 119 mana ya 119. Nah, ini ketemu ya anak-anak. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita ulangi. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan berjanji dalam diri kita sendiri supaya kita sebagai anak Tuhan tidak berdosa, ya. Tidak berdosa, tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Dan kita harus anak-anak? Kita harus melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita akan lakukan, ya. Oke. Anak-anak menghafalkan ayat hafalan di video, dan jangan lupa dikirimkan ke Lose Agustin. Yuk, sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan kali ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sangat baik, di mana Tuhan mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan dan bisa melakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati segala aktivitas kami hari ini selanjutnya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Anak-anakku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan lose-lose yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you buat kalian semuanya. Bye-bye.